Halo, para seniman digital pengkodingan. Gimana hari ini? Ada kode yang masih error? Wah, kayaknya kalian harus sabar deh tentang urusan itu. Tapi kali ini saya akan bahas beberapa kesalahan yang dilakukan oleh programmer. Kesalahan nomor 4 ini menurut saya paling fatal bagi programmer. Oke. Jadi sayang banget kalau kalian skip video ini. Mungkin ini adalah pengalaman saya ya selama 10 tahun sebagai programmer. Juga saat ini ya saya udah mulai pensiun juga kali ya. Karena memang lebih fokus ke bisnis IT. Tapi dari perjalanan itu saya memiliki banyak hal yang harus bisa di-share kepada programmer yang lainnya sebagai referensi. Nice. Yang pertama, masih banyak programmer yang belum paham menggunakan version control. Jadi kesalahan ini menurut saya paling simpelnya banyak programmer junior yang belum terbiasa menggunakan sistem kontrol seperti penggunaan Git yang benar. Dampaknya sih salah satunya ketidakmampuan kita atau tim itu untuk melacak perubahan kode ya. Jadi sulit berkolaborasi dengan tim dan banyak resiko seperti kehilangan kode, yang satu update, yang satu hapus itu sulitnya minta ampun gitu. Solusi terbaik adalah mempelajari dan menerapkan praktik penggunaan Git. Ya, pakai yang gratis aja dulu, gak masalah seperti itu. Membuat komit yang bermakna dan memahami konsep branch yang benar. Tujuannya ya menerapkan konsep branch yang memberikan solusi lah bahwa fitur yang nanti yang diperbaiki atau bug benar-benar bisa terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, masih banyak programmer yang tidak menangani error dan exception dengan benar. Jadi ketika banyak error terjadi di beberapa aplikasi, user marah, ini kenapa errornya di mana? Jadi menangani kesalahan dengan cara yang tidak memadai atau bahkan mengabaikan pesan error. Makanya dampaknya adalah biasanya ya programmer itu sulit untuk mendebug atau mengidentifikasi masalah. Solusi terbaik menurut saya adalah menangani exception dengan baik, memberikan pesan error yang informatif. Biasanya sih saya membuat fitur log biar bisa melacak kesalahan yang terjadi itu di mana, apakah di user, apakah memang sistem yang error. Solusi praktis dari saya adalah biasanya meningkatkan untuk proses implementasi seperti captionnya yang lebih informatif, menyediakan pesan error yang dapat dimengerti oleh pengguna. Ini jarang banget programmer yang benar-benar melakukan ini, dan biasanya saya melakukan pencatatan lah semua kesalahan-kesalahan di dalam sebuah log yang dapat diakses oleh pengembang. Bisa nanti ada tim saya, bahkan ada pengembang yang lain. Nanti kalau connect ke Git kan enak juga. Kemudian yang menjadi problem adalah kebanyakan programmer masih mengabaikan pengoptimalisasian listing code. Jadi kesalahan terbesar menurut saya adalah ketika menulis kode tanpa mempertimbangkan efisiensi dan mengoptimalkannya di listing code yang lebih besar. Dampaknya biasanya kok aplikasi saya loading ya, kemudian aplikasi yang jadi buruk, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, bahkan respon yang lambat. Ternyata memang optimalisasi kodenya tidak bagus. Solusi dari saya mungkin hal-hal yang seperti ini, kita itu harus memahami prinsip-prinsip dasar tentang pengoptimalan kode. Seperti kita menggunakan algoritma yang efisien. Saat ini sih lagi pakai apa bahasa pemrogramannya atau algoritma yang lagi bagus dari segi efisiensi menggunakan dari API dan sebagainya pun harus diidentifikasi biar itu bagus lah untuk program yang akan kita bangun. Contohnya kalau saya melihat dari pengalaman ya, biasanya seorang programmer itu menulis sebuah algoritma, kemudian melakukan pencarian kode yang memiliki kompleksnya yang lama gitu, yang tinggi. Bahkan ketika data yang diolah itu masih sedikit. Jadi solusi praktis menurut saya untuk kasus ini adalah kita harus memahami lah tentang algoritma yang lebih efisien. Kita pun harus bisa memahami juga pengguna struktur data yang tepat. Dan biasanya melakukan profiling untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana kode yang perlu dioptimalkan.
optimalisasi. Dan yang terakhir yang perlu dilakukan oleh programmer adalah tidak melakukan testing yang cukup menjadi problem besar. Ini biasanya mode ingin cepat-cepat bikin aplikasi gitu. Jadi fokus pengkodingan tapi tidak melakukan testing secara cukup. Kesalahannya ya mengabaikan atau minim untuk melakukan pengujian listing code yang dibuat. Dan dampaknya ini cukup signifikan, memusingkan semua gitu ya. Kayak memungkinkan tingginya terjadi bug atau masalah di produksi. Biasanya sulit dalam penemuan dan perbaikan kesalahan. Karena ya udah ngasal aja, ya penting gimana sih udah jadi, udah selesai tapi nggak di testing dengan baik. Sehingga sejumlah bug bermunculan setelah peluncuran. Bayangin, udah peluncuran terjadi bug yang besar-besaran. Itu memalukan sekali menurut saya. Dan solusi praktis terbaik untuk kasus ini adalah kita harus menerapkan pengujian unit yang terintegrasi dan menyeluruh. Bahkan kita harus terbiasa untuk mengoptimalisasikan dan mengotomatisasi sistem ketika memang ada proses update dan testing. Oleh karena itu, beberapa hal tadi menjadi referensi besar lah kita sebagai programmer untuk bisa memberikan yang terbaik, bahwa pekerjaan kita memang insya Allah profesional kalau memang menerapkan hal-hal yang tadi tidak terjadi ya. Bahkan beberapa kesalahan umum programmer sering terjadi saat ini. Saya juga sering ya melihat tim saya pribadi gitu masih seperti itu. Apakah karena lupa atau memang males aja untuk melakukan testing, bahkan tidak mengontrol dari version suatu aplikasi. Nah, mudah-mudahan video saya ini memberikan manfaat dan gambaran untuk kita semua. Fokus untuk para programmer juga untuk lebih profesional. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan share video saya. Terima kasih.